Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nurkifana, NIM 192200002. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang penjelasan materi kompleksitas algoritma pada mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma yang diampu oleh Bapak Hamzah STMT. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester saya. Baiklah, langsung saja pada pengertian kompleksitas algoritma. Pada bagian sebelumnya sudah dipelajari mengenai algoritma yang baik serta bagaimana membuktikan sebuah algoritma akan memberikan hasil yang benar. Selain memberikan hasil yang benar, efisiensi dari waktu eksekusi ataupun penggunaan memori dari algoritma adalah hal yang penting bagi sebuah algoritma. Bagian ini akan membahas bagaimana mengukur efisiensi sebuah algoritma, sehingga kita dapat memilih algoritma yang baik atau memperbaiki algoritma yang ada. Baiklah, langsung saja pada contoh kali ini, yaitu contoh algoritma untuk menghitung perpangkatan dua bilangan. Hasil akhir dari kode yang akan dikembangkan direpresentasikan oleh fungsi matematis, yakni f x y sama dengan x pangkat y. Dapat diimplementasikan secara sederhana. Fungsi matematis tersebut yaitu def pangkat x, y, lalu hasilnya sama dengan 1. For i in rank 0, y, hasilnya kita inputkan x kali hasil, kemudian return hasil. Pada dasarnya yang kita lakukan pada kode di atas ialah melakukan perkalian dengan x dengan dirinya sendiri sebanyak y kali, dan menyimpan hasil kali tersebut di dalam variabel hasil. Baris hasil sama dengan x kali hasil melakukan perkalian x dengan dirinya sendiri, dan perulangan dilakukan untuk memastikan baris ini dijalankan sebanyak y kali. Dengan asumsi bahwa algoritma perpangkatan yang kita tuliskan di atas sudah benar. Pertanyaan selanjutnya tentunya seberapa efisienkah algoritma tersebut? Terdapat banyak cara untuk mengukur efisiensi sebuah algoritma. Tentunya dengan adanya kelebihan dan kekurangan dari masing-masing cara tersebut. Berikut terdapat cara untuk melihat atau mengukur efisiensi yang paling sederhana terlebih dahulu, yaitu melihat berapa langkah yang perlu dijalankan untuk menyelesaikan algoritma tersebut. Jika kita memanggil fungsi pangkat 2,1, maka kode akan dieksekusi sebagai berikut. Hasilnya sama dengan 1. For i in rank 0,1, hasil sama dengan 2 dikali hasil, kemudian return hasil. Yang kita perulangan for yang ada kita kembangkan akan menjadi hasil sama dengan 1, kemudian hasil sama dengan 2 kali hasil, return hasil. Totalnya terdapat 3 langkah yang perlu dijalankan untuk mendapatkan hasil pangkat yang diinginkan. Sangat sederhana dan mudah. Bagaimana jika dinaikkan nilai dari y sehingga dapat memanggil pangkat 2,2? Kode yang dieksekusi akan menjadi hasil sama dengan 1, kemudian for i in rank 0,2, kemudian hasil sama dengan 2 kali hasil, kemudian return hasil. Kemudian yang ketiga diuraikan menjadi hasil sama dengan 1, kemudian hasil sama dengan 2 kali hasil, kemudian masih tetap sama, hasil sama dengan 2 kali hasil, kemudian return hasil. Dengan totalnya ada 4 langkah eksekusi. Lalu berdasarkan yang sudah diuji,
Dapat disimpulkan bahwa jika dilakukan pemanggilan pangkat 2,5, maka akan mendapatkan hasil eksekusinya hasil sama dengan 1, hasil sama dengan 2 kali hasil, kemudian hasil sama dengan 2 kali hasil lagi sebanyak 5 kali, kemudian return hasil, dan seterusnya. Dapat disimpulkan baris hasil X kali hasil dijalankan sebanyak Y kali. Secara sederhana, tabel di bawah ini akan menampilkan berapa kali setiap baris yang ada dalam fungsi pangkat yang dieksekusi. Baris kode jumlah eksekusi, hasilnya X kali hasil, kemudian sebanyak Y. Return hasil adalah 1. Sehingga kita dapat mengatakan bahwa fungsi pangkat akan selalu diselesaikan dalam 2 plus Y langkah. Melihat bagaimana Y akan mempengaruhi jumlah langkah eksekusi. Berikut banyaknya pengaruh Y terhadap jumlah langkah eksekusi kode. Y terdapat 1, 10, 100, 1000, dan 10.000. Proses perhitungannya untuk Y1 2 plus 1, jumlah langkahnya ada 3. Kemudian untuk Y10 proses perhitungannya 2 plus 10, kemudian jumlah langkahnya ada 12. Untuk yang selanjutnya Y sama dengan 100, proses perhitungannya 2 ditambah 100 didapat jumlah langkahnya 102. Kemudian next 1000, proses perhitungannya 2 plus 1000, kemudian didapat langkahnya sebanyak 1002. Yang terakhir 10.000. Untuk Y10.000 proses perhitungannya 2 plus 10.000, kemudian didapat jumlah langkahnya sebanyak 10.002. Dapat dari tabel di atas dapat disimpulkan semakin meningkatnya jumlah dari Y, semakin nilai 2 yang ditambahkan menjadi tidak relevan. Perbedaan jumlah langkah 1 juta dengan 1 juta 2 tentunya tidak banyak. Dengan begitu dapat menyederhanakan fungsi perhitungan jumlah langkah pangkat dengan mengatakan bahwa fungsi pangkat akan selalu diselesaikan dalam Y langkah. Dengan kata lain, kecepatan atau efisiensi dari fungsi pangkat bergantung pada Y. Maka, semakin besar nilai Y-nya, maka jumlah langkah eksekusi akan semakin meningkat. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap efisiensi total dari sebuah algoritma tersebut. Jumlah langkah yang diperlukan misalnya bukan Y melainkan Y2. Di sini terdapat tabelnya. Y misalnya 1, jumlah langkah Y-nya ada 1, kemudian jumlah langkah Y2-nya 1. Ada pula Y10, jumlah langkah Y-nya 10, jumlah langkah Y2 berarti Y dikalikan 2, maka jumlah langkahnya 100. Begitupun dengan 100. Jumlah langkahnya 100, kemudian jumlah langkah Y dikali 2, 100 dikali 2, 100 dipangkatkan 2, maka 100 kali 100, hasilnya 10.000. Kemudian yang selanjutnya 1000, jumlah langkahnya 1000, maka jumlah langkah Y2, maka 1000 pangkat 2, hasilnya 1 juta, dan seterusnya. Kemudian perhatikan bagaimana pertumbuhan jumlah langkah terus-menerus meningkat tajam. Setiap kali kita menambahkan nilai Y 10 kali lipat, untuk memperjelas perbedaannya pertumbuhan lagi, perhatikan gambar berikut ini, pertumbuhan langkah eksekusi fungsi pangkat. Untuk grafik Y menunjukkan untuk grafik biru menunjukkan Y, kemudian untuk grafik kuning atau oranye
menunjukkan Y pangkat 2. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.